Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam kasih Kristus Tuhan kita yang bersuka cita bersama-sama sorakan haleluya. Wow, kita sangat bersyukur karena hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang selalu sama dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Oleh sebab itu saya rindu mengajak setiap umat Tuhan dimanapun berada, pada saat ini bagi berdiri umat Tuhan, bagi berdiri dalam hadiratnya. Mari kita sembah Dia, katakan terima kasih Yesus, katakan terima kasih buat setiap kasih setiamu, katakan terima kasih buat kebaikanmu, karena Kau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sudah sama dengan hari ini kami masih ada. Dan semua karena kasih karunia dalam kehidupan kami. Dan semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan diri-Mu hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, oh mengatasi terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Sebab itu kami nyatakan, kami bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Katakan kami bermazmur. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan sebab Engkau kebenaran.
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi dengan bumi, tinggikan, oh tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran kemuliaan bersama kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan bumi, berikan hormat, beri pujian kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan bumi, berikan hormat. Bersama-sama dari dalam hati umat Tuhan, dua-dua tangan terangkat, pujian yang lahir dari dalam hati bersama katakan haleluya, 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 amin. Hanya bagi-Mu Tuhan, yes Lord. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak Tuhan. Haleluya, amin. Setiap lidah, suku bangsa,
kita, karena sangkakala telah ditiup hari ini. Kami percaya sorak-sorai ada di tempat ini. Puji-pujian di tempat ini dengan iman bersama-sama saudara katakan amin. Haleluya. Yang percaya di tempat ini kuasa Tuhan bersama-sama tepuk tangan. Mujizatnya ada serahkan haleluya. Hey, hey. Sebab hidup kami penuh mujizat Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bersama-sama dengan iman katakan, bersama-sama dengan iman katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Bersama katakan, sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau akan membela. Tuhan luar biasa. Dua tangan katakan amin. Yes Lord. Dulu sekarang selamanya. Dua tangan katakan lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Oh, bersama-sama katakan lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atasi. Bersama-sama dengan katakan sungguh penuh mujizat. Dan tepuk tangan bersama-sama di tempat ini. Dengan iman katakan lakukanlah lagi. Say, lakukanlah lagi. Bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala umat Tuhan. Amin. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Siap-siap melompat menari bersama katakan hey, lakukanlah lagi. Amin. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan. Amin. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Say, katakan hidupku
Bersama-sama tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya Yesus, Kau sumber kemenangan. Katakan layak berkuasa. Yesus memerintah selamanya. Bersama dengan iman melangkah bersama, katakan ajaib. 1, 2, 3, say Tuhan aku dan terasa. Kau sumber kami, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah. Yesus Kaulah Raja mulia. Bersama katakan Raja mulia, Raja mulia, Raja, Raja mulia, Raja mulia. Sama-sama yang mulia. Selamat haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Yes. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu di tempat ini Tuhan. Bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu di tempat ini. Yes. Syukur lapa-lapa takar lapa-lapa ya. Penuh kami dengan setiap hadirat-Mu Tuhan. Penuh kami dengan kuasa-Mu di tempat ini. Karena hanya itu yang kami perlu di tengah-tengah umat-Mu. Yes. Amin. Amin. Bersama katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Dengan bersama katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Tapi setiap kali Tuhan aku dengan roh-Mu, ku rindu akan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Bersama-sama yang siap diurapi Tuhan. Dua-dua tangan terangkat bersama katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Dan kami katakan kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi kami. Beri aku dengan roh-Mu. Kau hadir di
Saudaraku, bulan Agustus adalah bulan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan haleluya. Saudaraku, 2 minggu yang lalu kita berbicara, saudaraku, berkat Tuhan mengalir bagi orang yang bersih hatinya. Berkat Tuhan mengalir bagi orang yang bisa menjaga lidahnya. Berkat Tuhan juga mengalir bagi orang yang rendah hati. Dan saudaraku, hari ini kita ingin belajar bahwa ternyata ada berkat Tuhan saat saya dan saudara menjadi orang yang murah hati. Katakan amin. Saudaraku, kita akan belajar dari khotbah Yesus di bukit. Salah satu ucapan Yesus tentang ucapan berbahagia dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Saya percaya hari ini saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius 5 ayat yang ke-7, pembahasan kita dimulai dari khotbah Yesus di bukit ucapan bahagia. Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lebih keras lagi, haleluya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan terima kemurahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menerima kemurahan itu datangnya dari luar. Tetapi menjadi orang yang murah hati itu bukan dari luar. Itu dimulai di dalam saudara, di dalam saudara, di dalam saudara. Saudaraku, ada banyak orang memilih dia ingin mendapatkan kemurahan. Dia ingin mendapatkan kemurahan. Dia ingin mendapatkan kemurahan. Dia tidak tahu ternyata kunci untuk saudara menerima kemurahan itu dimulai dari dalam diri saudara. Maka Yesus berkata, ulangi lagi Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, amin, karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Yesus berkata, murid-muridku, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka yang murah hatinya akan terima kemurahan. Sehingga
Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Berarti kemurahan kita dapatkan bukan karena kita ada di musim yang baik. Saya beritahu saudara, sekalipun musimnya tidak baik, kalau Anda selalu murah hati, kalau Anda selalu murah hati, kalau Anda selalu murah hati, maka saudara dan saya akan menerima kemurahan, akan saudara terima kemurahan, akan terima kemurahan. Berarti saudaraku berbicara tentang kemurahan, bukan berbicara di mana kita berada, di waktu mana kita berada, no, tetapi waktu hatimu bermurah hati, maka saudaraku, kita melihat di sana letak keajaiban terjadi, kedahsyatan terjadi, keluar biasaan terjadi. Haleluya, haleluya. Saudaraku, yang pertama kita belajar dari seorang nabi, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal 4. Haleluya. Saya percaya sepanjang bulan ini saudara akan terima kemurahan. Saudara dan saya akan terima kemurahan, akan terima kemurahan. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42. 2 Raja-Raja 4 ayat 42, memberi makan 100 orang. Alkitab memberikan judul saudaraku, memberi makan 100 orang. Terus, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. haleluya. Alkitab berkata saudaraku, ada seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Dan ternyata saudaraku, bersamaan dengan orang ini datang, pada saat itu ada 100 orang yang sedang mengalami kelaparan dan butuh makanan. Saudaraku, apa yang terjadi? Ayat selanjutnya 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Iya, saudaraku, pelayan daripada Elisa berkata, bagaimana aku bisa menghidangkan ini di hadapan 100 orang, karena memang tidak cukup. Sebab saudaraku, itu ada dalam sebuah kantong, dan itu saudaraku ditujukan bukan untuk yang 100 orang. Dengan kata lain saudaraku, ini bukan jatah yang 100 orang, itu jatahnya Elisa. Tapi lanjutkan terus. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Terus Sebab lanjutkan. beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Elisa berkata, orang akan makan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Terus lanjutkan lagi. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau saudara terima kemurahan Tuhan? Saudaraku, kita berkata bahwa harusnya saudaraku itu makanan cukup hanya untuk 2 orang, hanya untuk Elisa dan pembantunya. Tapi tatkala Elisa punya hati yang baik, hati yang bermurah hati, Alkitab berkata saudaraku, makanan yang harusnya cukup untuk 2 orang, tapi hari itu mujizat terjadi. Makanan itu cukup untuk 100 orang dan masih ada sisanya. Siapa yang percaya bahwa bulan Agustus ini saudara akan terima pelipat ganda mujizat? Saudara akan terima pelipat ganda mujizat. Saudara akan terima pelipat ganda mujizat. Saya tanya saudaraku, ya saya tanya Rento, kalau seandainya Elisa makan sendiri di kamar, apakah Elisa salah? Tentu tidak salah, karena itu jatahnya. Tapi pertanyaan saya, mungkinkah ya 100 orang itu dapat makanan? Tidak mungkin. Tapi lihat saudaraku, sering sekali kita mengharapkan mujizat saudaraku, langit terbuka, lalu dikirimkannya malaikat menolong saudara. Anda tidak sadar saudaraku bahwa mujizat itu ada di tangan saudara. Katakan haleluya. Saudaraku, sering sekali kita berkata seperti hamba daripada Elisa, bagaimana mungkin aku bisa menghidangkan ini di hadapan 100 orang? Saya memberitahu saudaraku, ini hari-hari di mana saudara jangan berjalan dengan penglihatanmu, jangan berjalan dengan kekuatan saudara, tapi berjalan sesuai dengan firman Allah. Katakan haleluya. Maka saudaraku, Alkitab berkata, saat itu mujizat terjadi kepada pelayanan Elisa. Harusnya cukup untuk 2 orang, tetapi saat itu terjadi cukup untuk 100 orang dan masih ada sisanya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Maka khotbah Yesus Matius 5 ayat 7,
Berbahagialah orang yang terima kemurahan, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Saudaraku, Elisa adalah seorang hamba Tuhan. Dan saudaraku, ini terjadi. Harusnya cukup untuk 2 orang. Tetapi tatkala Elisa bermurah hati, cukup untuk 100 orang dan masih ada sisanya. Katakan haleluya. Saudaraku, yang kedua, kita boleh melihat dalam 1 Raja 17 ayat 7 dan 16. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, itu kan Elisa imannya sudah kuat. Oke, hari ini kita belajar dari seorang janda yang tidak punya apa-apa, dan Alkitab berkata besoknya janda ini akan mati. 1 Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja 17 ayat 7 sampai 16. Iya. Elia dan janda di Sarfat. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Haleluya. Garis bawah Alkitab, saudara. Tuhan berkata, Elia, aku memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Saya tanya saudara, apakah janda ini sudah tahu kalau dia dipilih Tuhan? Kalau dia dipilih Tuhan untuk memberi makan Elia, saya percaya janda itu tidak tahu. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saya beritahu saudara, ada banyak hal kita nggak tahu, tapi Tuhan sudah menetapkan. Tuhan sudah memilih. Tujuannya bukan menghancurkan, tapi tujuannya adalah untuk menolong saudara di masa-masa yang susah. Terus lanjutkan lagi. Sesudah itu dia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Terus Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, setelah Elia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. yes, saudaraku, kita berkata tampaklah janda itu ada di sana. Dengan kata lain, saudaraku, kalau Tuhan sudah berfirman, firman Tuhan ya dan amin. Kok bisa baru sampai di sana tiba-tiba yang nongol bukan yang lain, tapi janda seperti yang Tuhan mau. Terus lanjutkan. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lanjutkan terus. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Terus Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, Terus dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Alkitab mengatakan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saya memberitahu saudara bahwa janda ini bukan hanya janda yang miskin, tetapi janda ini adalah janda yang besok pagi dia akan mati. Tapi saudaraku, dengarkan baik saudaraku. Kalau Tuhan berfirman, saudaraku, firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan yes. Terus lanjutkan lagi haleluya. Tetapi Elia berkata kepada janda ini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Amin. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Iya, saudaraku, Elia juga bukan hamba saudaraku yang serakah. Dia tidak berkata berikan kepadaku semuanya. Jangan salah, saudaraku, bahwa roti itu tadinya cukup untuk 2 orang. Hari itu dibagi menjadi 3 orang. Elia tidak berkata berikan kepadaku semuanya. No. Elia berkata buatlah bagiku dulu, bagimu dan bagi anak. Artinya harusnya saudaraku itu untuk jatah 2 orang, tetapi hari itu dibagi menjadi 3. Dan apa yang terjadi? Lanjutkan. Sebab beginilah firman Tuhan.
Allah Israel. Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Maka gereja Tuhan, ikuti saya katakan, ketaatan mendatangkan berkat. Ulangi lagi, ketaatan selalu mendatangkan berkat Tuhan. Maka saudaraku, sesuai dengan judul khotbah hari ini, berkat bagi orang yang murah hati. Saudaraku, kita belajar bagaimana Elia, bagaimana Elisa. Saudaraku, saat itu mengalami mujizat Tuhan yang harusnya cukup untuk 2 orang, tetapi saat itu cukup untuk 100 orang dan masih ada sisanya. Dan hari ini kita belajar dari seorang janda yang besok harus mati, tapi waktu dia taat dan murah hati memberi. Alkitab berkata, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Saudaraku, ini adalah kunci untuk saudara diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, hari-hari ini kita sedang berada pada masa-masa yang susah, pada masa-masa yang sukar. Saya beritahu saudara, kunci untuk saudara diberkati bukan menahan, tapi kunci untuk saudara diberkati adalah saat saudara memberi. Karena waktu saudara memberi, maka saya percaya terjadi pelipat gandaan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Saudara, tokoh yang ketiga kita belajar dari Yesus sendiri dalam Markus 8 ayat 1. Markus 8 ayat 1, saya percaya saudara diberkati. Maka saudaraku, di Alkitab ini terlalu banyak mujizat yang terjadi. Terlalu banyak saudaraku hal-hal yang supernatural terjadi. Justru terjadi di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Haleluya. Markus pasal 8, lihat Alkitab saudara dari ayat yang pertama, baca. Markus 8, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, judulnya Yesus memberi makan 4.000 orang. Terus lanjutkan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Ya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada gereja Tuhan. Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Oke, sebentar, Bapak Ibu, lihat ke sini. Ternyata perkara hati adalah perkara yang sangat penting sebelum Anda terima mujizat. Saya ulangi, perkara hatimu adalah sangat penting sebelum Anda terima mujizat Tuhan. Alkitab berkata, saudaraku, Elisa hatinya tergerak waktu dia melihat. Padahal saudaraku, kalau Elisa mau masuk kamar, mungkin Elisa bisa berkata itu adalah jawaban doanya, karena ada orang membawa berkat kepadanya. Tetapi Elisa tidak melakukan itu. Ini yang Elisa lakukan waktu dia baru terima berkat. Pada saat yang sama ada 100 orang yang sedang membutuhkan makanan. Dan ini yang Elisa lakukan. Berkat yang seharusnya miliknya dia bagi. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Yang harusnya cukup untuk Elisa dan hambanya, cukup untuk 100 orang dan masih ada sisanya. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Dan yang kedua, saudaraku, janda disarpap. Besok dia harus mati. Tapi oleh karena dia taat, saudaraku, dan dia memberi. Dan saya beritahu saudara, saya percaya janda ini adalah janda yang murah hati. Katakan haleluya. Sebab Tuhan tidak mungkin menyuruh dia kepada janda yang pelit. Dan saya percaya saudaraku, murah hati itu adalah karakter. Katakan amin. Saya ulangi sekali lagi saudaraku, murah hati itu saudaraku tidak dibangun 1 hari. Maka Anda boleh melihat saudaraku, anak yang orang tuanya murah hati, itu anak-anaknya murah hati. Kenapa? Karena anaknya sejak kecil udah lihat orang tuanya murah hati. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Anda boleh lihat di keluarga saudara. Kalau Anda murah hati, perhatikan anakmu itu murah hati. Kenapa? Karena dia sering lihat bapak ibunya itu murah hati. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Oke, saudaraku, kita akan lihat bagaimana Yesus menjadi teladan bagi kita. Ulangi lagi dalam Markus pasal yang ke-8, ulangi. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Amin. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Ayat 2. hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Haleluya. Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dan Anda tahu dalam pelayanan Yesus berkali-kali Alkitab mencatat, lalu tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan.
Tatkala Yesus melihat orang yang buta, Alkitab berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tatkala Yesus melihat orang yang lumpuh, Alkitab berkata, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara kami diberkati Tuhan. Kalau hatimu disembuhkan, saya percaya dompetmu disembuhkan. Saya percaya kalau hatimu bertobat, hatimu disembuhkan. Saya percaya bisnismu disembuhkan. Maka saudaraku, untuk saudara mengalami mujizat Tuhan, dimulai dari spirit saudara, dimulai dari hati saudara. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Saudaraku, itu dimulai dari mana? Dari hati saudara. Karena kalau hati saudara dipulihkan, saya percaya semuanya dipulihkan Tuhan. Terus lanjutkan lagi, apa kata Yesus? Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, Amin. mereka akan rebah di jalan, Amin. sebab ada yang datang dari jauh. Terus Murid-muridnya menjawab, murid-murid Yesus menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? terus lanjutkan. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Berapa roti yang ada padamu? Terus Jawab mereka, 7. terus lanjutkan. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Amin. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Haleluya. Siapa mau diberkati Tuhan? Saudaraku, belajarlah bersyukur walaupun terbatas. Saya ulangi, belajarlah bersyukur walaupun terbatas. Katakan haleluya. Saudaraku, jangan bersungut-sungut. Uang saudara tinggal 10.000, Anda ambil. Anda punya dompet dimasukkan ke tong sampah dan berkata, dasar dompet sialan. Jangan saudaraku. Katakan haleluya. Walaupun terbatas, belajarlah bersyukur. Katakan haleluya. Saudaraku, kita belajar dari Yesus. Dia mengambil roti itu 7, saudaraku. Yesus mengucap syukur. Kemudian bukan cuma mengucap syukur, belajarlah berbagi di masa-masa yang sulit. Katakan haleluya. Alkitab berkata Yesus mengucap syukur, kemudian dia membagi-bagikannya. Terus lanjutkan lagi. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Amin. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Terus lanjutkan lagi. Dan mereka makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Terus Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. garis bawahi 7 bakul. Apakah kebetulan saudaraku rotinya 7? Tatkala dipecah-pecahkan, tatkala dibagi, sisa 7 bakul. Saudaraku, tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab. Saudaraku, kalau Alkitab mencatat berkali-kali, Tuhan mau saudaraku, bukan cuma Elisa yang mengalami, bukan cuma Yesus yang mengalami, bukan cuma janda dari Sarpat yang mengalami, tapi Tuhan mau umat Tuhan di akhir zaman, saudara dan saya juga mengalami apa yang Tuhan lakukan ini. Katakan haleluya. Katakan amin. Kurang mantap, katakan haleluya. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Filipi 4 ayat 10. Filipi 4 ayat 10. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Filipi 4 ayat 10. Filipi 4 ayat 10. Amin. Terima kasih atas pemberian jemaat. Paulus berkata, terima kasih atas pemberian jemaat. Lanjutkan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, Paulus berkata, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu. Paulus untuk berkata, kembali jemaat di untukku. Filipi, akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh terhadap aku. Terus Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. lanjutkan terus. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Amin. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Ayat Baik 13. dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Terus Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. amin. Saudaraku, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku harus mengerti bahwa nggak mudah bagi Paulus. Paulus harus bikin, saudaraku, pasang tenda.
Dia harus bisnis, saudaraku, jual beli tenda. Hanya untuk mencukupkan pelayanannya. Dia bukan hamba Tuhan model, saudaraku, bagikan proposal, datangi orang-orang kaya, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Untuk minta bantuan, tidak. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Terus lanjutkan lagi. Namun baik juga perbuatanmu. Tetapi Paulus, dengarkan Bapak Ibu, Paulus cerita dan mengakui dalam suratnya, ulangi lagi. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Garis bawahi, dari sekian banyak jemaat yang didirikan oleh Paulus, ada juga jemaat yang selalu tidak puas. Ada juga jemaat yang selalu mengkritik Paulus. Maka saudaraku, jemaat Filipi, Rasul Paulus sebut jemaat ini adalah jemaat mahkotaku dan sukacitaku. Kenapa? Karena Paulus melihat bahwa dari sekian banyak jemaat, salah satu jemaat yang mensupport dan mendukung pelayanan Paulus adalah jemaat Filipi. Itu sebabnya jemaat ini, saudaraku, bagi Paulus adalah sukacitaku dan mahkotaku. Filipi 4 ayat yang pertama. Dibaca Filipi 4 ayat yang pertama, haleluya. Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, amin, sukacitaku dan mahkotaku. Paulus berkata, engkaulah sukacitaku, engkaulah mahkotaku. Kenapa? Karena jemaat ini adalah jemaat yang care, jemaat ini adalah jemaat yang peduli. Bahkan jemaat ini, Paulus berkata, engkau telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Terus lanjutkan lagi. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Oke, kembali kepada Filipi 4 ayat yang ke-13. Saudara perhatikan baik-baik. Filipi 4 ayat 13. Ayat langsung 14. Namun baik juga perbuatanmu. Saudaraku, Paulus sebagai hamba Tuhan tidak malu. Dia mengakui dalam suratnya dan berkata, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Engkau telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Terus, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, amin, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, dengan kata lain, pada waktu aku merintis. Terus lanjutkan. ketika aku berangkat dari Makedonia, Amin, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. garis bawahi, selain daripada kamu. Saudaraku, dengarkan baik. Tidak ada gereja turun dari langit. Selalu ada orang-orang yang mensupport sehingga gereja itu berdiri. Katakan haleluya. Sama, tempat pelacuran juga tidak jatuh dari langit. Selalu ada orang-orang yang dipakai setan, saudaraku, untuk membangun kegelapan. Katakan haleluya. Tetapi selalu ada orang-orang yang dipilih untuk membangun kerajaan Allah. Angkat tangan saudara. Saya berdoa di masa-masa kelaparan sekalipun, biarlah Anda dipilih Tuhan, Anda dipilih Tuhan, Anda diurapi oleh Tuhan, bukan membangun kegelapan, tapi Anda dipilih Tuhan untuk membangun kerajaan Allah, membangun, saudaraku, kerajaan Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Anda boleh belajar sejarah berdirinya gereja-gereja, entahkah itu gereja Katolik, entahkah gereja Protestan. Selalu ada orang-orang yang dipilih Tuhan sehingga saudaraku gereja itu boleh berdiri. Katakan haleluya. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Itu sebabnya Paulus berkata, tidak ada yang care, tapi Paulus berkata, kecuali kamu. Terus lanjutkan lagi, haleluya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ulangi lagi. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Saudaraku, Paulus tidak lupa. Paulus ingat betul. Maka Paulus berkata, di Tesalonika pun 1-2 kali engkau telah mengirimkan bantuan kepadaku. Terus lanjutkan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Tapi Paulus berkata, yang kuutamakan bukanlah, saudaraku, bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Yang makin memperbesar keuntungan. Seberapa banyak saudara percaya, katakan saudara, waktu engkau memberi, pemberianmu, saudaraku, itu saudaraku akan memperbesar, itu akan memperbesar, itu akan memperbesar, itu akan memperbesar keuntungan saudara. Maka saudaraku jangan takut melayani. Saya ingat saudaraku, saya melayani saudaraku. Saya bertobat 21 Desember 97. Jadi saya memulai pelayanan saya di salah satu desa di daerah Sidikalang, Kota Dai, saudara.
Bagaimana saudaraku saya untuk FA, untuk KUL, itu harus jalan kaki 11 km. Jadi pulang balik, saya harus berjalan kaki 22 km. Saya nggak menyangka kalau suatu hari saya ada di Jakarta. Yang saya mau beritahu kepada saudara, jerih payahmu dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Hari ini kamu tidak tahu, tapi dengarkan saudaraku, jerih payah Anda di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka biarlah saudara terhubung untuk membangun kerajaan Allah. Katakan haleluya. Terus lanjutkan lagi, apa kata Paulus? Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Paulus saudara curhat dan cerita, kini aku telah menerima bantuan daripadamu. Terus Malahan lebih daripada itu. malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Rasul Paulus berkata, aku berkelimpahan sekarang Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu persembahan yang harum. suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, Bapak Ibu, katakan amin. Waktu saudara memberi, tahukah saudara bahwa persembahan saudara itu menyenangkan hati Tuhan? Katakan haleluya. Terus lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang saudara menyanyikan lagu ini, tapi nggak tahu sejarah lagu ini datang dari mana. Lagu ini bukan lagu saudaraku bagi semua orang, tidak. Lagu ini adalah lagu bagi mereka yang murah hati. Lagu ini tidak cocok dinyanyikan orang yang pelit. Kok nggak aman saudara? Karena ini adalah doa Paulus. Paulus berdoa, tatkala Paulus menerima pertolongan, tatkala Paulus menerima support, maka Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bisa bayangkan misalkan saudara gereja GBC berdiri di Jakarta. Ya kan, tanpa Anda tidak sadar, pasti saya berdoa, Tuhan berkati Prata Tuhan, berkati Billy Tuhan, berkati Depka, ya berkati Rento. Yang mungkin Anda tidak tahu, saudara, katakan haleluya. Tapi dan saya percaya, bukan saya percaya semua gembala di dunia, semua hamba-hamba Tuhan di dunia pasti berdoa. Tatkala ada orang yang mensupport, tatkala ada orang yang mendukung, itu yang dialami oleh Paulus. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 4 tokoh yang kita belajar hari ini. Tokoh yang pertama dari Elisa, yang harusnya cukup 2, tapi hari itu cukup untuk 100 dan ada sisanya. Kemudian janda di Sarfat, harusnya dia mati, tapi Tuhan memperpanjang umurnya. Tuhan memberkati keuangannya. Roti dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Dan kita melihat pelayanan Yesus Kristus. Saudaraku, hanya dengan 7 roti, sisa 7 bakul, dan cukup untuk 4.000 orang. Dan hari ini kita belajar, ada satu jemaat yang Paulus berdoa dan berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, dari 4 kejadian ini ada garis merah. Apa itu? Bahwa berkat hanya mengalir kepada orang yang murah hati. Jangan saudara berkata, Pak Pendeta, hari ini hari krisis. Jangan saudara sampai menahan persembahan saudara, sampai Anda tidak kolekte, sampai Anda tidak memberi karena Pak ini COVID-19. No. Tetaplah melakukan. Sebagai apa saudara? Sebagai tanda ucapan syukur saudara. Saya percaya kalau itu terjadi di Alkitab, maka saya percaya juga bukan hanya di Alkitab, itu akan terjadi dalam bisnismu, itu akan terjadi dalam keuanganmu, itu akan terjadi dalam kesehatanmu. Maka saudaraku dengarkan, jangan mengharapkan terjadi mujizat dari luar, karena mujizat itu sudah ada di dalam diri saudara. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati, itu di dalam Pak. Berbahagialah orang yang murah hati, karena kalau kamu murah hati,
kamu akan terima kemurahan, 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 kemurahan. Haleluya. Kita akan tutup, saudara. Kita akan nyanyikan lagu Allahku akan memenuhi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ambil kunci ini. Allahku akan memenuhi kebutuhanku, memenuhi kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi keperluanku di dalam Yesus. Percaya ada pertolongan Tuhan, amin. Menuju kekayaan dan kemuliaan, oh Allahku, amin. Yes God, haleluya. Keperluanku di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan makan tubuh dan kita akan minum darah Yesus. Saudaraku, Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Artinya oleh darahnya saudara diselamatkan. Oleh darahnya dosamu diampuni. Oleh darah Yesus tubuh saudara disembuhkan. Dan oleh darah Yesus semua kelemahan kita, semua kekurangan kita, semua kegagalan kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari saudaraku angkat roti. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara yang percaya, engkau makan dengan iman, saudara makan dengan ucapan syukur. Kita berdoa, haleluya, amin. Ucapkan syukur, terima kasih. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan hari kematian. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Dimanapun saudara berada, cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Engkau yang percaya, mari minum dengan ucapan syukur, minum dengan iman. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Biarlah kemurahan Tuhan mengalir. Biarlah pertolongan Tuhan mengalir. Mari Bapak Ibu terima kemurahan Tuhan. Terima kemurahan Tuhan. Kami terima. Terima kemurahan kami terima. Mari angkat tangan saudara. Terima kasih.
Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Biarlah dimanapun kami berada, umat-Mu berada, beri hati yang murah hati dan hati yang tetap percaya. Saat kami membawa persembahan kami, membawa taburan kami, Engkau Tuhan yang memberkati setiap taburan, setiap persembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus bagi mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, agar Engkau yang membuka pintu, membuka jalan, Engkau yang menyediakan pekerjaan atas mereka. Bahkan Tuhan, kalau ada umat-Mu yang sedang bergumul tentang ekonomi keuangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Biarlah Tuhan seperti Engkau memberkati Elisa, seperti Engkau memberkati janda di Sarpha, seperti Tuhan Engkau membuat mujizat cukup untuk 4.000 orang dan masih ada sisanya. Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi kami, kami boleh memberikan, kami diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih bagimu kemuliaan, bagimu hormat, pujian, kejayaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu, sebelum kita memberi, kita deklarasi firman Tuhan 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Angkat tangan saudara dengan iman, katakan, tepung dalam tempayan, tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati, bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan ucapan syukur persepuluhan saudara, gereja menyediakan ada barcode, ada nomor rekening gereja. Mari Bapak Ibu boleh menabur, dan saya percaya setiap taburan saudara Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalaskan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Katakan haleluya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi berkat yang melalui gereja ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, pengumuman yang sangat penting, gereja kita mengadakan doa fajar setiap hari, dan saya melihat saudaraku tambah hari semakin banyak jiwa-jiwa yang terhubung. Dan khusus saudaraku, lewat doa fajar ini, saya melihat saudaraku ada banyak orang-orang Kedar Nebayon yang datang kepada Yesus dan diselamatkan. Saudaraku, mari bergabung dalam ibadah doa fajar ini lewat IG dan juga lewat Facebook saudara. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Semua diberkati Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan pujian yang tadi, Allahku kan memenuhi. Haleluya. Sepanjang bulan Agustus ini ada bulan kemenangan dalam hidup saudara. Angkat tanganmu, di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata.